Mohon maaf, tadinya saya overestimate, saya pikir ya, apa yang mau dilakukan oleh Barreskrim itu seperti apa yang dilakukan oleh Polda Banten. Pengumuman tersangka Charlie Chandra, tersangkanya dipamerin. Atau setidaknya seperti Polda Metro Jaya saat KM50. Pengumumannya penyerangan kepada aparat. Ada pedangnya, ada goloknya, ada senjatanya, dipamerkan. Saya pikir di Barreskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik, dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukumnya yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Kalau narasi itu pula yang dicoba meminjam otoritas media, diundang 11 orang kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Karena itu memang saya challenge, proses di Polda ayo lanjutkan, tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda. Polisi memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia setelah melalui serangkaian pengujian forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri. Ijazah milik Jokowi diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan nomor 1120 atas nama Jokowi, NIM 1681KT, tertanggal 5 November 1985. Dokumen ini menjadi salah satu temuan penting dalam penyelidikan laporan dugaan pemalsuan ijazah yang belakangan ramai diperbincangkan. Karena kewenangan yang ada di Barreskrim sudah selesai. Penghentian itu hanya pada kasus Dumas. Nggak bisa dong nanti syarat itu, bukti itu akan menguatkan ya fitnah dan pencemaran di kasus Polda Metro Jaya. Nggak bisa, ini perkara yang terpisah. Yang kedua, katanya akan berkoordinasi Barreskrim dengan Polda Metro Jaya. Nggak bisa, harus diproses ulang. Karena ini nomor LP-nya berbeda, prosesnya berbeda. Proses dan prosedur harus diperhatikan walaupun kita sedang menuju substansi yang ingin kita adili. Yang kedua, yang menjadi soal itu kan sederhana sebenarnya. Di Polda itu kan sudah ada proses. Kenapa dulu tidak disita di Polda? Ya. Apa kepentingannya? Itu malah diantarkan ke Barreskrim. Maka di sini kita Duluan membaca. mana sih kasusnya, Barreskrim dulu apa Polda dulu? Di duluan Barreskrim. Tapi nggak pernah keluar nomor LP begitu loh. Nah ini yang kami kemudian, yang ketiga, kasihan kepada siapa? Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Barreskrim, dan sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja deh, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Challenge itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti. Hasil uji laboratorium memperlihatkan bahwa ijazah Jokowi dicetak menggunakan bahan kertas dan teknik cetak yang sama dengan ijazah rekan-rekannya di tahun yang sama. Tinta tulisan tangan dan stempel yang tertera juga dipastikan berasal dari alat dan bahan yang sama. Tanda tangan pejabat fakultas seperti dekan dan rektor yang tercantum ijazah Jokowi juga terlihat diuji secara forensik. Selain ijazah, Barreskrim juga menelusuri skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya, Surakarta. Skripsi tersebut diketik menggunakan mesin tik tipe Pika sesuai dengan jenis umum yang digunakan pada era 1980-an. Lembar pengasahan skripsi dicetak menggunakan handpress atau letterpress yang ditandai dengan permukaan tulisan yang tidak rata atau cekung jika diraba. Karena 2013 itu pada sebuah diskusi di Jogja di Universitas Islam Indonesia yang dipandu Pak Rosi ya, itu ada diskusi antara Jokowi kemudian Prof Mahfud MD dengan Buya Syafiq Ma'arif. Waktu itu diskusi tentang IP-nya berapa, indeks prestasinya berapa. Pak Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Terus Pak Jokowi sendiri yang mengatakan IP saya nggak ada 2 kok gitu, 2 aja kurang. Nah disitulah sebenarnya daya kritis masyarakat itu berpikir, kalau kita pernah kuliah, kalau kita pernah menempuh pendidikan yang benar, satu strata 1 itu ditempuh kalau orang itu bisa menghabiskan 144 sampai dengan 154 SKS. Dan itu kalau IP di bawah 2, itu SKS yang bisa kita ambil itu hanya 18 maksimal. Jadi kalau dihitung nggak cukup, masa bisa 5 tahun selesai? Dari situlah sebenarnya daya kritis kita itu mulai, Mbak. Kita tuh melatih masyarakat untuk berpikir cerdas. Jangan sampai masyarakat hanya percaya gitu aja. Dan kalau dikatakan sekarang ya gitu. Dan lagi-lagi
satu persatu mulai terbuka ini. Tadi tokoh yang ditampilkan, ya Pak Kasmujo, ya dulu mungkin 2017 ketika diundang Jokowi di kampus itu namanya relasi kuasa. Dia nggak berani dong sama presiden, gitu aja. Sekarang beliau mungkin sudah mendapatkan hidayah gitu ya. Usia 79 tahun, akhirnya beliau ngaku, saya bukan dosen pembimbing skripsi. Bahkan juga saya adalah asdos, asisten dosen, apalagi tidak mungkin jadi pembimbing akademik. Gak apa-apa, kita hormati. Nanti akan terkuak, Mbak. Dan kalaupun misalnya pada tahap ini sekarang kami dikalahkan dalam tanda kutip ya, dikalahkan oleh hukum yang sekarang ada. Saya percaya suatu saat itu akan terbongkar oleh Roy yang lain, oleh respon yang lain, oleh Ahmad Kosinudin yang lain, ya oleh Tifa yang lain. Gak apa-apa.